Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi hari ini Tuhan taruh di hati saya satu kerinduan, benar-benar rindu kepingin ketemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada kerinduan yang mendalam sekali, seperti rusai yang haus akan sumber mata air. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kau angkat tanganmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindulah wajah-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindulah wajah-Mu. Taruh tanganmu di dada, katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindulah wajah-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. lebih lembut katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku
saat ini Tuhan. Saat ini lawat kami Yesus, lawat kami umat-Mu. Imara Masya kami Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh hampiri Dia, mari sungguh-sungguh hampiri Dia. Yesus, Imayana Masya. Biar yang lemah berkata ku kuat, yang lemah berkata ku kuat. Haleluya, Tuhan beserta dengan kami. Haleluya, haleluya. Mari jamah setiap kami, lawan setiap kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Haleluya, 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 Dan biar yang sakit berkata, ku sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau dokter segala dokter, Engkau tabib segala tabib. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Pagi hari ini kami tetap percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memelihara kami, Engkau Allah yang mencukupi kami, memagari kami dengan kuasa. Engkau sangat baik Tuhan, sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan kepada Dia, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik.
katakan Engkau baik. Haleluya. Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kebaikannya untuk selama-lamanya Dia baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari angkat jempolmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat, katakan jemaat. Engkau waktu kita katakan Tuhan baik, dan Dia memang baik, dan yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Siapa yang percaya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu sekali lagi, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kau memberi setiap permintaan kami. Kau memberi yang terbaik buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah pada kita, amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dengan iman katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan. Anak cucu
lucunya pasti tidak akan berbincang-bincang, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, anak cucu kami tidak akan berbincang-bincang, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Pujian ini sesuai dengan firman Tuhan. Yesus kaya, Dia berikan semuanya kepada kita supaya kita menjadi kaya. Kaya di dalam pengenalan akan Kristus. Kaya akan hati yang memberi penuh dengan kasih. Mari pagi hari ini kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabasyak. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Kekasih Tuhan, pagi hari ini izinkan Yesus menjamahmu sepenuhnya, dan kau percaya 100% kepada Dia. Hiduplah dalam jalan-jalan Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, hiduplah sesuai dengan firman. Waktu engkau berbisnis, waktu engkau bekerja, bekerjalah sesuai dengan firman Tuhan. Mari perbaharui komitmen kita pagi hari ini. Hadapi setiap masalah, karena engkau pasti akan menang. Tuhan bersamamu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi terus kita menyembah Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, biar
Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami. Apakah kami benar mengasihi? Selidiki hati kami Tuhan. Kau berkata-kata kepada setiap umat-Mu pagi hari ini. Ada inspirasi dalam umat-Mu. Ada pewahyuan pagi hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tahu memberi pemberian yang terbaik buat kami. Apabila kami minta roti, Engkau beri kami roti. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau memenuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Mari berkaryalah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Luruskan setiap jalan kami yang mulai ke kanan atau ke kiri Tuhan. Biar kami kembali ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Luruskan Tuhan. Dan Kau tambah-tambahkan kepada setiap kami iman kami, pengetahuan kami lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kami turun atas kami pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami tetap tertanam di GBI Mamat Rajani menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberkati Bapak Gembala kami, Bapak James serta keluarga besar. Diberkati para leaders di tempat ini. Diberkati juga umat-Mu Tuhan. Kau tahu setiap kebutuhan mereka. Kau peduli, Kau mengerti. Dan lewat persoalan pencobaan yang kami alami, itu membuat kami semakin dewasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta semua yang kami doakan. Haleluya. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kami tahu oleh karena kemurahan Tuhan kami tetap ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau tetap memelihara kami sampai hari ini. Tetap menyertai kami sampai hari ini. Kadang mungkin iman kami boleh naik turun. Kadang kami bisa berharap kepada Tuhan. Kadang kami bisa iman kami naik dan kami bisa beriman di dalam masa-masa yang sulit ini. Tapi kadang-kadang kami merasakan bahwa iman kami enggak mampu untuk mengatasi semuanya. Kami menjadi drop Tuhan. Kami menjadi putus asa. Tapi kami bersyukur. Engkau berkata buluh yang terkulai tidak pernah dipatahkan. Dan ketika kami drop, di situ kami merasakan tangan Tuhan, kasih Tuhan mengangkat kami lagi. Sehingga kami bisa tetap memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada masalah-masalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur karena kasih-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami. Sebentar kami ingin menerima firman-Mu kembali pagi ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Kami percaya hati kami disucikan, pikiran kami disucikan, dikuduskan. Sehingga pikiran kami tidak menjadi pikiran yang negatif. Hati kami bukan menjadi hati yang tidak baik, punya prasangka-prasangka buruk, punya kecurigaan-kecurigaan. Tetapi hati kami sungguh dibuka terhadap firman-Mu, terbuka terhadap firman-Mu. Dan hati kami dipuaskan pagi ini. Dan firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam keadaan yang sangat baik. Kita kembali dengan sukacita karena kita tetap memiliki Bapa yang baik. Haleluya. Selama bulan Agustus ini kita masih berbicara tentang perubahan-perubahan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita. Bukan artinya di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi mungkin ada usaha saudara, bisnis saudara yang sangat melorot dan tidak lagi bisa jalan. Dan saudara harus segera banting setir untuk ke bidang yang lain. Bukan itu artinya. Kalaupun itu Tuhan yang memimpin ke bidang yang lain, oh silahkan. Tetapi maksudnya perubahan di dalam bisnis, transformasi di dalam bisnis itu artinya prinsip-prinsip yang salah, hal-hal yang keliru yang selama ini kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita, mengembangkan pekerjaan kita, mengembangkan bisnis kita, itu yang harus diubah. Ya. Dan banyak orang di dunia ini belajar dari para motivator. Belajar dari para orang-orang yang sudah sukses di dalam usahanya. Bagaimana dia bisa sukses, dia membaca buku dan dia minta pendapat-pendapat yang baik. Itu semua tidak salah, jemaat Tuhan. Tapi yang saya ingin katakan gini, sebetulnya kunci sukses itu sudah ada semua di Alkitab. Semua kunci sukses itu semua ada di Alkitab. Dan ketika kita belajar Alkitab, kita dapat menemukan semuanya itu. Ya, hari ini kita akan belajar dari 4 orang yang ada di Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang punya usaha sendiri. Saudara, bukan artinya kalau firman Tuhan hari ini hanya untuk orang-orang yang punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, tapi bukan untuk orang-orang yang masih bekerja sebagai karyawan di kantor dan sebagainya, bukan. Tapi sebetulnya firman Tuhan hari ini untuk semua saudara, semua kalangan. Entah saudara sebagai karyawan, entah saudara sebagai ibu rumah tangga, yang punya usaha kecil-kecilan di rumah, saudara sebagai pengusaha online, saudara sebagai pengusaha macam apapun, saudara sebagai pegawai apapun, ini semua prinsip-prinsip yang kita akan pelajari ini sangat berguna semua untuk kita.
Jadi untuk semua saudara, untuk semua kalangan. Yang pertama kita akan belajar tentang kehidupan Abraham. Abraham adalah seorang pengusaha sukses di bidang peternakan di zaman itu, saudara. Kejadian 13 ayat yang kedua berkata, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan seterusnya, saudara. Ini menandakan bahwa gini, bisnis peternakan Abraham ini semakin berkembang. Sehingga dia mulai meluas, semakin meluas dari tempat satu ke tempat yang lain, karena perkembangan bisnisnya ini sungguh tidak bisa dibendung lagi. Ini Abraham. Sampai pada satu titik di ayat 8, dia berkata kepada keponakannya yang bernama Lot, dia bilang gini, kita harus pisah. Ya, karena bisnisnya dia makin berkembang, mungkin Lot juga, gitu saudara. Dan akhirnya dia nggak mau jadi satu terus, nanti kalau bisnis semakin berkembang itu, sampai hari ini pun kita lihat kadang-kadang itu akan memicu perkelahian, memicu konflik dan sebagainya. Sebab itu Abraham minta supaya kita berusaha sendiri-sendiri. Ya. Dan itu ternyata, saudara semua, ternyata ketika Abraham sudah memisahkan diri dari keponakannya, ternyata Tuhan Allah itu membuat bisnisnya Abraham ini semakin berkembang tanpa batas. Ya saudara. Dan bisnis peternakan Abraham ini besar dan dia menjadi orang yang sangat kaya pada zaman itu. Saudara. Kita akan lihat orang yang kedua sekarang. Orang yang kedua dalam Alkitab adalah Salomo, saudara. Salomo adalah orang yang punya usaha di berbagai macam bidang, terutama di bidang kapal-kapal dagang, saudara. Ya, rupanya Salomo memiliki banyak kapal yang dipakai untuk berdagang, disewa-sewakan begitu, ya saudara. Dia memiliki perdagangan internasional juga, dia memiliki perdagangan bisnis emas juga. Jadi Salomo ini seorang pengusaha yang kaya, pengusaha yang sukses. Karena apa? Karena pertama dia diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Dan dengan hikmat yang luar biasa ini, dia memperluas, dia melipat gandakan kekayaannya. Saya ingin membaca sebentar di dalam kitab 1 Raja-Raja 10, ayat 22 dan seterusnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 22, di sana dikatakan begini, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Tadi saya bilang Salomo memiliki bisnis perkapalan. Ya. Raja itu artinya Salomo karena dia menjadi raja. Nah, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Jadi artinya saudara, bisnis Salomo ini bisnis yang banyak macamnya. Ada emas, bisnis binatang-binatang juga, burung merak, ada kera dan sebagainya. 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dan banyak hal yang saya tidak perlu baca, menunjukkan bahwa Salomo ini adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Seorang pengusaha yang sangat berhasil. Di kitab 2 Tawarikh, saya ingin baca sebentar juga. 2 Tawarikh 9, ya. 2 Tawarikh 9 ayat 13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Ini menunjukkan bahwa Salomo juga adalah pengusaha emas. Ya saudara, luar biasa.
pekerjaan Salomo. Sangat diberkati Tuhan karena dia diberikan hikmat. Yang ketiga kita belajar, ada seorang wanita bernama Lydia. Ya saudara, dia seorang pengusaha tekstil. Seorang pengusaha kain, khususnya kain ungu. Dan kain ungu tekstil yang diperdagangkan oleh Lydia ini tidak dipakai oleh semua orang. Hanya pejabat-pejabat, hanya orang-orang kaya tertentu di zaman itu yang memakai kain yang dijual oleh Lydia. Karena kainnya sangat mahal sekali. Kain ungu yang dijual oleh Lydia sangat mahal sekali. Nah saudara, kita lihat tidak banyak menceritakan tentang bisnis Lydia memang. Tetapi kita lihat ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa Lydia punya rumah yang cukup besar. Ya, pada saat Paulus dan Silas keluar dari penjara, dia tampung dua hamba Tuhan ini ada di rumah yang dia miliki, yang menandakan bahwa rumahnya ini besar. Dan saudara, ternyata Lydia juga membuka rumahnya untuk tempat ibadah. Dan dengan asumsi begini, kalau tempat ibadah tidak bisa tempat yang kecil-kecil. Tempat ibadah adalah tempat yang luas, tempat yang besar. Artinya Lydia memiliki rumah yang besar. Dan sudah terbukti bahwa Lydia seorang pengusaha yang mapan, saudara. Dia sangat terkenal keramahannya. Itu semua ditulis di Kisah Rasul 16, saudara. Tentang Lydia. Yang keempat kita lihat ada seorang pengusaha terkenal dan pengusaha sukses juga adalah Paulus. Ya, yang sering kita dengar nasihat-nasihatnya kepada jemaat-jemaat waktu di Perjanjian Baru. Ya, banyak kitab-kitab di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus, tapi hari ini saya tidak menyoroti Paulus dengan keadaan pelayanannya, tetapi dengan keadaan bisnisnya. Sebelum dia ketemu Yesus, sebelum dia bertobat, dia masih bernama Saulus, dia berdagang, dia seorang pengacara Yahudi. Ya, Paulus ini seorang pengacara bangsa Yahudi. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dia memiliki bisnis menjual tenda, saudara. Dan Alkitab memang tidak terlalu banyak menceritakan tentang bisnisnya Paulus. Memang Alkitab sangat banyak menceritakan tentang kehidupan pelayanannya, ajarannya kepada anak-anak rohaninya, kepada jemaat-jemaat di mana-mana waktu itu. Tapi dari cerita riwayat kehidupan Paulus itu pelayanannya luar biasa. Dan tidak ada satu jemaat pun yang menyokong pelayanannya. Semua pelayanannya dia kemana-mana. Tadi saya bilang ya, ke Roma, ke Korintus, ke Filipi, ke Efesus, kemana-mana kepada siapapun. Luas sekali, itu biaya-biaya perjalanan, biaya hidup, pelayanan itu semua didukung dari yang mendukung adalah bisnis tendanya itu. Dan saudara, ternyata ketika Paulus ketemu dengan seseorang yang dia injili, dan orang itu bertobat, orang itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, orang itu adalah orang miskin. Dia semua support orang-orang itu, anak-anak rohaninya dari bisnis tendanya itu. Kita lihat bahwa bisnis Paulus adalah bisnis yang berhasil juga. Dan ternyata Paulus ini memiliki keberhasilan di bidang pelayanan dan di bidang pekerjaannya juga. Nah saudara, kita akan lihat dari 4 orang yang sudah saya sampaikan kepada saudara hari ini. Apa yang kita bisa ambil dari mereka semuanya. Prinsip-prinsip apa yang kita bisa lakukan, tadi saya bilang di awal khotbah saya, khotbah ini bukan cuma untuk para pengusaha, bukan cuma untuk orang yang punya bisnis, tapi untuk semua orang, semua kalangan. Yang pertama, saudara, dari 4 orang itu, mereka semua punya prinsip kalau kerja harus berani kerja keras. Nah ini dia. Ini prinsip yang pertama, saudara. Supaya bisnis kita berjalan, supaya pekerjaan kita makin diberkati Tuhan, usaha kita makin dikembangkan oleh Tuhan, nomor 1, jangan takut untuk kerja keras.
jangan mau kerja santai. Anak muda zaman ini maunya santai, dapat uang banyak. Itu prinsip yang salah. Saudara, Amsal sudah menceritakan, sudah menulis, saudara, di dalam kitab Amsal. Salomo sudah menulis bahwa di dalam kitab Amsal 10 ayat yang keempat, dikatakan begini, tangan yang lamban membuat miskin. Tangan yang lamban itu artinya bekerja dengan malas, bekerja dengan seenaknya, bekerja dengan santai, itu membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin itu artinya tangan ini tidak bisa diem. Kadang-kadang saya menemui ada beberapa orang-orang yang sebetulnya usianya sudah lumayan lanjut. Seharusnya dia usia sedia itu sudah usia pensiun. Tapi ternyata dia ini masih bekerja, terus bekerja. Bukan karena kekurangan. Tapi karena dia ini tidak bisa diem. Dari kecil biasa kerja keras, sampai tua, sudah waktunya pensiun, dia tetap maunya kerja. Dan dia bilang gini, kalau saya tidak kerja lagi, saya diem, langsung saya pikun Pak James. Jadi saya tetap mau kerja keras. Dan ternyata di usia yang sudah kepala 7 itu, dia masih bekerja dan itu membuat tubuhnya makin sehat, otaknya tetap fresh, dan tetap menghasilkan. Dan ternyata kalau orang tua yang masih mau bekerja dan menghasilkan sendiri, anak-anak tidak ada yang bisa merendahkan orang tua. Ya, kadang-kadang kita menemui bahwa ketika orang sudah tua, orang tua itu sudah tidak lagi bekerja, hidupnya dari anak, wah anak bisa bertingkah macam-macam, bisa menghina orang tuanya, bisa merendahkan orang tuanya. Tapi kalau orang yang tetap mau bekerja keras, saya bilang bukan harus sampai tua kerja keras, enggak. Di usia-usia produktif kita ini, kalau saudara masih bekerja, bekerjalah keras. Tapi perhatikan, jangan sampai melampaui porsi yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Jangan sampai artinya gini, prioritas hidupku hanya untuk kerja. Dan kalau saudara cuman karena saudara punya alasan harus kerja keras dan saudara sampai melupakan yang lain, menomorduakan Tuhan, yang nomor satu itu Tuhan yang harus nomor satukan, ternyata Tuhan dinomorduakan, wah ini sudah tidak benar, ini sudah tidak balance, ini pasti sudah akan membuat perdagangan atau pekerjaan saudara akan semakin mengalami satu masalah demi masalah sehingga Tuhan membuat engkau tidak lagi bisa menduakan Tuhan, engkau tetap mengutamakan Tuhan. Tapi setelah Tuhan, ya prioritas-prioritas setelah itu, masalah kerja tidak boleh santai, kerja keras harus, tidak mau malas-malasan, ya saudara. Itu artinya, ya. Kita lihat saudara di kitab 1 Korintus 15 ayat yang 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ada pesan Tuhan apa di situ? Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan gini. Ini yang ngomong Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dengar. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus ini orang yang suka bekerja keras. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi artinya gini, kalau saudara diberikan kasih karunia oleh Tuhan, engkau sanggup bekerja keras. Dia bilang, aku bisa bekerja keras ini karena kasih karunia Allah. Bukan karena aku, kalau tanpa kasih karunia aku mungkin males-malesan. Gitu kan, santai-santai aja. Pokoknya dapat hasil ya sudah. Nah saudara, saya itu seringkali melihat ada hal-hal yang ganjil. Banyak di masa-masa ini, lebih banyak saya lihat di masa-masa 4-5 bulan ini, orang-orang makin banyak yang berkeluh kesah, susah, kurang makan, kurang uang, kurang duit, mau beli susu buat anaknya enggak bisa, mau untuk biaya-biaya ini enggak ada dan sebagainya. Itu sudah sangat saya selalu dengar hampir setiap hari masa-masa pandemi ini. Ya, ketika saya mendengar keluh kesah banyak orang-orang itu, maka saya lihat begini.
ada orang-orang yang berkeluh kesah itu memang dia sudah bekerja keras. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berusaha semampunya, dia cari terus peluang, dia cari terus, tapi belum bisa ketemu jalannya, istilahnya begitu. Tapi dari berapa banyak orang-orang yang berkeluh kesah itu saya lihat gini, usiamu nih masih usia bekerja, masih usia produktif, ya toh. Anak-anaknya masih 2 tahun, masih 3 tahun, masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, berarti kan orang tuanya masih produktif bekerja. Kalau orang tua anaknya sudah 30 tahun usianya, mungkin orang tua sudah mulai pensiun. Ini anak-anak masih di bawah umur, tapi orang tuanya kerjanya santai-santai. Ya, tiap hari dia di rumah karena nggak ada panggilan pekerjaan. Gitu ya. Mungkin pekerjaan saya tahu dia pekerjaannya part time. Ya, dalam hati saya ini begini, kalau kita tahu prinsip firman Tuhan dalam orang mau berhasil tuh harus berani kerja keras. Part time, harusnya waktu-waktu kosong ini diisi dengan waktu-waktu kerja yang bidang lain atau di tempat lain yang tidak mengganggu pekerjaan yang utama ini. Iya kan? Ada ibu-ibu rumah tangga yang masih punya bayi 1 tahun, 2 tahun, dia rela untuk tidak bekerja menjaga bayinya. Padahal kalau saya pikir gini, usianya masih muda. Usianya masih kepala 3, kepala 4. 4 itu belum, 45 ke atas belum, 4 itu 45 ke bawah. Ya. Saya mikir gini, kalau dia bekerja, minimal dia dapat upah UMR 3 juta lebih. Dan dia bisa bayar pembantu atau babysitter atau apalah pengasuh yang harian atau apa, bisa merawat anaknya, bisa menjaga anaknya masa-masa kerja, mungkin 1 juta, 1.500.000, tapi selebihnya dia bisa tambahin untuk ongkos-ongkos rumah tangga. Ini yang kita perlu cermati, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita pikir gini, aku beriman, oke beriman. Pak James kan ngajari aku beriman, oke. Aku sungguh berharap sama Tuhan, aku berdoa, aku berpuasa, oke. Saya sangat setuju dengan prinsip-prinsip seperti itu. Tapi jangan lupa, ada prinsip yang harus diingat. Kita tidak boleh santai, kita harus kerja keras. Kalau banyak waktu-waktumu yang di rumah, tidak ada pekerjaan, carilah. Zaman ini semua orang bisa bekerja apapun. Saya kagum lihat di masa-masa ini ada banyak orang mulai belajar bisnis online. Semua di-online-kan. Dan ternyata dari bisnis online jual buah, jual makanan, jual suplemen-suplemen, jual obat-obat yang diperlukan, jual ini, jual itu, ternyata jalannya luar biasa, hasilnya luar biasa. Saya ingin katakan sekali lagi, harus berani kerja keras. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari Abraham, dari Salomo, dari Lydia, dari Paulus, saudara perhatikan, mereka tuh bekerja dengan cerdas. Ya. Kalau kita Salomo tahu kan, karena kecerdasan dia, hikmatnya itu dari Tuhan. Tetapi dari Abraham, Lydia, dan Paulus juga, mereka ini smart banget gitu saudara. Smart banget. Jadi mereka kerja kadang-kadang, kalau kita bekerja dengan kecerdasan, saya tahu gini, kita mungkin dilahirkan bukan dengan kecerdasan yang IQ yang tinggi. Tapi saudara kita, saya mau katakan gini, kita ini punya Tuhan. Dan hikmatnya Tuhan itu luar biasa. Kalau orang katakan di kitab 1 Raja-Raja, tadi saya tidak baca, semua orang dari negeri mana-mana itu kagum dengan hikmatnya Salomo. Semua orang ingin datang ke sana untuk melihat bagaimana hikmat Salomo. Itu yang kasih siapa? Yang kasih Allah itu. Yang kasih Tuhan. Jadi orang dengan hikmat Salomo aja sudah terkagum-kagum, apalagi dengan sumber hikmat itu. Wow saudara. Jadi ketika kita dilahirkan dengan IQ yang rata-rata mungkin, dengan pengetahuan yang kurang, tapi kalau hikmatnya Tuhan diberikan oleh kita, itu jadi luar biasa. Engkau kerja apapun jadi berhasil.
Karena kerja dengan hikmat, kerja dengan kecerdasan, kerja dengan kepandaian. Kita bisa mengelola keuangan, kita bisa mengelola apapun dengan luar biasa, saudara. Ya, saya mau baca satu ayat yang penting dalam Amsal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat yang ke-11. Katakan begini, karena hikmat lebih berharga dari permata. 11a. Ya. Hikmat itu lebih berharga dari permata. Dari perhiasan maksudnya permata itu. Jadi kalau saudara tidak punya hikmat, jangan diem. Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah kecerdasan dari Tuhan. Karena dia sumber hikmat dan sumber kecerdasan itu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tidak mudah puas diri. Saudara. Ya, jadi kita kadang-kadang dapat penghasilan seberapa, kita sudah puas. Saya ingin sampaikan gini, saya lihat gini, dulu saya ini memulai karir saya bukan sebagai seorang hamba Tuhan, bukan. Karir saya mulai umur 20, saya sebagai seorang pegawai serabutan. Saudara. Saya bekerja di sebuah toko yang kecil, toko alat musik, ya. Dan saya bekerja di situ dengan gaji per bulan 75.000 waktu itu, ketika saya berusia 20 tahun. Nah, saudara, saya enggak punya kepandaian apa-apa, saya cuma bisa bermain piano saja. Tapi tadi ingat, saya bilang saya bekerja sebagai pegawai serabutan, enggak punya bidang yang khusus. Ya, setor uang ke bank, ya ngirim barang, ya nagih bon-bon yang belum dibayar. Apa aja. Kalau bos saya itu mau pergi, supir nggak ada, saya nyopir. Saya ingat saya ini jemput anak-anak bos saya itu di waktu mereka kuliah, saya jemput. Ada yang di UNER, ada yang di WM, saya jemput. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya enggak puas diri, saya dapat gaji 75.000 waktu itu ya lumayan lah, walaupun bukan besar. Saudara, saya memperdalam piano saya. Sampai akhirnya, saya enggak cepat puas diri. Sampai akhirnya bos saya itu memberikan sebuah kepercayaan sama saya untuk memberikan les kepada orang-orang yang membeli musik, membeli alat musik, membeli elektron, membeli piano, dikasih free les 3 bulan, mereka dikasih free tanpa bayar, saya yang ngajar. Saya enggak merasa begini, waduh kok aku ini guru yang gratisan, orang enggak bayar, saya yang berarti kan, padahal waktu itu saya juga tahu gitu, ada guru-guru yang 1 jam bayarnya berapa, muridnya harus bayar mahal. Tapi saya enggak apa-apa. Pokoknya saya meniti karir saya dengan sungguh-sungguh, gitu saudara. Akhirnya saudara selama 3 bulan 1 orang saya dapat cuma berapa puluh ribu aja. Saya enggak puas diri. Saya belajar lagi, akhirnya saudara sampai saya akhirnya mempunyai banyak murid-murid piano yang bukan free lesson lagi. Tapi mereka mau bayar kepada saya per bulan berapa ratus ribu, berapa bulan berapa ratus ribu, per bulan berapa ratus ribu. Tadinya saya sebagai guru piano tuh guru kelilingan saudara. Kelilingan dari mana-mana tuh Surabaya tuh saya sudah tahu semua dan saya memang lahir di Surabaya. Jadi semua daerah saya tahu. Keliling naik motor gitu saudara. Saya tidak puas diri dengan seperti itu. Akhirnya saya memantapkan skill saya lagi terus. Akhirnya sampai orang-orang datang kepada saya. Saya tidak perlu datang ke rumahnya. Orang-orang datang. Berarti kan saya lebih bermutu lagi. Kualitas saya naik sehingga orang cari saya. Kalau tadinya saya cari orang, saya cari murid. Saat itu murid cari saya. Saya charge berapa ratus ribu berapapun dia mau bayar. Rumah saya waktu itu di Mojo Arum. Saudara tahu? Ya, saya nggak punya alat musik yang pribadi. Ya, alat musik itu di gereja. Piano, elektron itu letaknya ditaruh di gedung gereja di dalam tempat ibadah. Saya ngajarin mereka itu di tempat ibadah itu, saudara. Ya, tentunya pagi, siang, hari-hari kan nggak ada kegiatan apa-apa di sana, saudara. Dan orang-orang datang cari saya.
Tapi kalau saya cepat puas diri dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya yang saya terima, dapat berapa ratus ribu tiap bulan, saya puas diri, maka saya tidak akan memacu semangat saya untuk belajar terus. Ya, saudara. Nah, yang ketiga jangan lupa, tidak mudah puas diri. Yang keempat, saudara, yang keempat, rendah hati. Saya belajar dari keempat orang Abraham, Salomo, Lydia, dan Paulus. Mereka belajar untuk rendah hati. Tapi memang kita lihat akhirnya Salomo ini terjebak dalam sebuah keadaan di mana dia mulai sombong, jatuh akhirnya. Ya, kita tahu akhir hidupnya Salomo tidak baik, ya. Tapi kehidupan yang lain sampai akhir hidupnya dia menyelesaikan semuanya dengan luar biasa. Saudara, rendah hati ini penting. Saya punya ayat sedikit di dalam satu ayat, sebetulnya ayat tentang rendah hati ini banyak sekali. Tapi Amsal 22 ayat yang keempat saya mau baca untuk saudara. Amsal 22 ayat yang keempat berkata begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang rendah hati, itu ganjarannya apa? Kekayaan. Artinya gini, kalau engkau bekerja, pekerjaanmu memberikan kekayaan padamu. Kehormatan dan kehidupan. Saudara, saya itu hari-hari ini membaca sebuah artikel yang sangat menggugah saya. Sangat menyentuh hati saya. Bagaimana kalau kita lihat gini kan, belum saya ceritakan. Seringkali kita lihat di dunia ini orang tua dan anak, saudara dengan saudara tuntutan di pengadilan urusan apa? Harta kan gitu kan. Nah, kemarin saya dengar ada dapat kiriman dari teman saya, ada seorang ibu yang sudah tua itu di Indonesia. Seorang ibu yang sudah tua dituntut sama 3 orang anaknya di pengadilan urusan harta, urusan warisan. Kalau kita melihat, mendengar ada saudara kandung sampai bertengkar, berakhir di pengadilan karena warisan, karena harta itu sudah sering kali terjadi. Tidak kaget. Tapi yang saya kaget saudara, saya itu kemarin 1-2 hari ini membaca ada di New Zealand, saudara dengan saudara ini berseteru, saudara tahu, saudara dengan saudara ini berseteru sampai akhirnya pakai tenaga hukum, ya, sampai di pengadilan, bukan urusan warisan, tapi untuk urusan merawat ibunya yang sudah tua. Ceritanya begini, di New Zealand itu ada seorang kakak beradik. Kakak ini tinggalnya di desa, adik ini tinggalnya di kota. Ibu ini dari muda dia sudah tinggal bersama si kakak. Puluhan tahun tinggal dengan kakaknya merawat dia luar biasa. Dan akhirnya ibu ini sudah sangat renta. Bobot tubuhnya cuma tinggal 40 kilo saja. Begitu kurusnya. Tidak punya kekayaan apa-apa ibu ini. Hanya punya sebuah cincin timah yang ada di jarinya yang sudah kurus kering. 40 kilo bayangkan saudara. Pada satu hari adiknya datang dari kota pergi ke kakaknya. Dia bilang gini, Kak, mulai hari ini saya mau bawa ibu ke rumahku yang di kota. Aku mau merawat ibu sampai meninggalnya. Saudara, lalu kakaknya enggak terima saudara. Gara-gara rebutan ibunya ini sampai mereka tuntutan di pengadilan. Saya tersentuh dan saya ingin ketawa gitu saudara. Kok lucu nih cerita kayak gini saudara. Yang saya ambil begini. Mereka berdua ini orang yang sangat cukup. Orang yang sangat mampu. Baik yang di desa, baik yang di kota. Saudara. Sampai akhirnya pada satu hari,
hakim panggil kedua orang ini dan ternyata ibunya yang sudah tua renta, yang sudah bisa jalan juga dipanggil ke pengadilan. Saudara, gendonglah ibu ini dengan bobot yang sudah 40, tinggal 40 kilo kan ringan ya saudara. Angkat digendong, didudukkan di kursi depan hakim. Saudara. Lalu ibu ini ditanya, hakim ini bingung, mau memutuskan ikut kakak atau ikut adik. Karena mereka ini sama-sama ngotot gitu saudara. Akhirnya ibunya yang dikasih wewenang untuk memilih. Ibu memilih ikut siapa? Anak yang tua atau anak yang kecil? Ibu bilang begini, ibu itu sudah tidak bisa ngomong dengan lancar karena sudah tua, sudah lemah fisiknya. Dia cuma lihat anak yang tua dan lihat anak yang kecil. Dia berkata begini, anak yang tua ini sudah sangat lama merawat saya dan membuat saya umur panjang sampai hari ini. Dengan susah payah, dengan sepenuh hati, ya dia merawat dengan penuh kasih sayang. Sekarang saya memilih adiknya yang ingin merawat saya, supaya adiknya ini juga punya kesempatan berapa tahun atau berapa bulan sisa hidup saya untuk bisa merawat saya. Jadi artinya sampai mereka dua-dua ini puas gitu loh. Jangan sampai adiknya merasa nyesel selama hidupnya belum pernah merawat ibunya ini. Dan akhirnya dengan keputusan ibu itu, hakim ketok palu, setelah itu ibu ikut adiknya. Adiknya juga orang mampu. Saya mikir gini saudara, ini peristiwa yang langka banget. Saudara, di pengadilan itu si kakak nangis. Bukan cerita dongeng loh. Nangis. Berteriak-teriak karena merasa ibunya dia enggak bisa merawat ibunya lagi. Saudara, saya lihat dari cerita nyata yang luar biasa ini saudara. Ternyata mereka berdua ini memiliki kerendahan hati yang biasa. Mereka bukan orang miskin. Mereka bukan orang yang, kalau saudara bilang begini, ya kalau orang miskin ya mungkin. Tapi kalau lihat kita sekarang, ada anak-anak yang sudah kaya, dia enggak peduli sama orang tua. Karena apa? Dia merasa tinggi hati, merasa sombong, enggak lihat lagi usahanya, usaha orang tua. Saudara, Tuhan izinkan hari-hari ini saya merawat papa saya. Walaupun orang tua saya tidak mau ikut saya karena mereka merasa itu rumahnya yang asli sudah berapa puluh tahun ditinggali di Mojo Arum, di pastori gereja, dan mereka berdua mau sampai mati di situ. Tapi mereka dirawat hanya oleh suster, dan akhirnya karena rumahnya dekat dengan saya setiap hari kirim makanan, setiap hari terus merawat. Hari-hari ini, minggu-minggu ini papa saya sakit, saudara. Dimulai dari 2 bulan yang lalu, tiba-tiba kaki kirinya ini keluar bercak-bercak merah-merah muda. Saya enggak ngerti, saudara. Karena saya enggak ngerti, enggak melihat sendiri, saya cuma berita itu melalui telepon. Lalu pikir saya, dia bilang ini, kakinya papa ini kok sakit. Kakinya papa yang kiri ini kok enggak bisa jalan. Lalu saya punya kenalan seorang dokter ahli terapi. Bawa ke dokter itu di masa-masa PSBB, kapan hari itu saudara, ada dokter buka, saya ke rumah sakit juga enggak berani. Akhirnya saya ingat saya punya kenalan baik dokter ini. Dokter saya telepon, oke Coach James bawa ke sini. Ternyata saya lihat celana itu dibuka, saya lihat bahwa bercak-bercak itu merah muda itu, saya langsung bilang gini, ini herpes. Saya salah bawa dia ke sini. Tadinya kan saya pikir kakinya sakit, kakinya apa ya diterapi di dokter itu. Saya suruh terapi di situ, oke gitu saudara. Dan akhirnya dokter bilang, iya nih herpes. Dan ternyata herpes itu bukan cuma yang kadang-kadang di leher, ngerempel kayak anggur. Tapi herpes yang di kaki ini sepanjang kaki dari selangkangan sampai telapak kaki itu penuh saudara. Dan akhirnya ketika itu jadi semua kaki papa saya yang sebelah kiri itu penuh dengan luka-luka. Penuh, sudah tidak ada yang kosong. Kaki kanan kosong, semua kosong. Dokter bilang semua dokter yang saya
kenal dia bilang, itu sangat sakit banget kok Jim, sangat sakit banget itu. Dia bilang, karena kena syarafnya, itu bisa berbulan-bulan, saudara. Dan akhirnya papa saya sangat menderita dengan penyakit itu. Dan di usia yang sudah 87 tahun, prostatnya mulai membesar, dia kencingnya mulai terhambat, setiap malam 5-6 kali kencingnya tidak tuntas dan sebagainya. Saya harus bawa dia ke dokter, saya harus bawa ke lab dan macam-macam dan semua saya dengan sopir saya bawa dia. Waktu masa puasa minggu yang lalu, saudara, saya bawa dia ke dokter ke lab itu jam 10 pagi. Jam 12 siang saya mau buka puasa kan, saudara. Tapi ternyata saudara ketika di lab itu papa saya mau diperiksa kencingnya, pancaran kencingnya karena urusan dengan prostat. Saya kasih minum banyak sama dia, sampai 5 gelas, sampai 6-7 gelas, sampai 8 gelas, sampai 10 gelas, 12 gelas, itu enggak bisa-bisa kencing saudara. Saya tunggu dia sampai jam 2. Saya jam 12 siang harus buka puasa. Saya lapar, maaf saya memang lapar. Tapi di depan lab itu saya lihat banyak orang jualan-jualan makanan. Tapi saya enggak berani beli itu karena COVID-19 sehingga saya menjaga enggak mau beli-beli di situ, di pinggir-pinggir jalan. Lalu saya WA ke kakak saya yang pertama. Saya bilang, saya nunggu papa bisa kencing sampai 4 jam enggak bisa kencing. Akhirnya bisa kencing tapi kencingnya cuma sedikit, enggak sampai 100, cuma 88. Harus diulang lagi dan saya kembali lagi berapa hari lagi ke lab. Dan saya bilang sama kakak saya, aku kelaparan di sini. Mestinya buka puasa tapi enggak bisa. Lalu kakak saya bingung. Tuh, kamu gimana? Kelaparan gini-gini. Terus saya bilang, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya belum apa-apa, saya bilang. Dulu waktu saya kecil, orang tua saya susah banget untuk melihara saya. Susah banget untuk menghidupi saya. Dan kalau saya melawat orang tua saya seperti itu bukan apa-apa bagi saya. Saya bilang begitu. Saya belajar saudara, dalam keterbatasan saya tetap punya hati yang rendah. Saya tunjukkan bakti saya kepada orang tua saya. Saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bagaimana kita butuh untuk memiliki kerendahan hati. Bukan cuma untuk di hal bisnis saja. Tapi orang yang rendah hati pasti menerima kekayaan, kejayaan, dan kehidupan. Kata firman Tuhan. Dan hal yang terakhir saudara. Hal yang terakhir yang kita mau lihat. Yang pertama tadi kerja keras. Yang kedua bekerja dengan cerdas dan hikmat. Yang ketiga tidak mudah puas diri. Yang keempat rendah hati. Yang kelima yang terakhir memiliki motivasi yang benar dalam bekerja. Saudara, kalau kita memiliki motivasi yang benar dalam bekerja, pasti bisnis kita diberkati. Dan pasti kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Saudara, saya juga hari-hari ini mendapatkan WA dari teman saya. Saya mau baca untuk saudara. Di mana orang ini orang kaya. Ya, saudara. Dia orang Afrika, seorang berdarah Afrika, seorang pemain bola, saudara. Per tahun penghasilannya $9 juta per tahun. Sekitar 140 M rupiah, kalau dirupiahkan, saudara. Lalu, ketika dia jadi orang kaya seperti itu, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang melihat, memandang, dan selalu mengamat-amati orang ini, seorang pemain bola ini. Ternyata dia lihat handphonenya ini, handphone yang layarnya LED-nya itu sudah retak-retak, saudara.
Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dia lihat handphonenya tuh seperti itu. Lalu orang tanya sama dia, kenapa kamu duitmu banyak, penghasilanmu banyak, tapi ternyata kamu pakai handphone aja yang udah retak-retak itu layarnya. Dia bilang begini, saudara, saya sebetulnya sanggup membeli ribuan HP baru. Sebetulnya saya sanggup membeli 10 mobil Ferrari. Sebetulnya saya sanggup membeli 2 pesawat jet, jam berlian. Tapi apa sih gunanya untuk saya? Dia bilang begini, bagi saya kaya, saya lebih ingin membangun sekolah, stadion, menyediakan pakaian, sepatu, makanan untuk orang-orang yang miskin di Afrika. Selain itu dia bilang, setiap bulan saya kasih 70 euro untuk semua orang, untuk semua orang di wilayah yang sangat miskin di Afrika, di daerahnya dia. Satu orang dikasih 70 euro, satu orang dikasih 70 euro. Berapa ribu orang yang dia hidupi setiap bulan. Dan saudara tahu, ini orang bukan orang Kristen. Kenapa? Karena ceritanya panjang, saudara. Dia bilang begini, saya tidak perlu memajang mobil mewah, saya tidak perlu rumah mewah, saya tidak perlu pesawat pribadi. Saya lebih suka ketika orang-orang di negeri saya menerima sedikit rezeki yang saya miliki dari saya untuk kesejahteraan mereka. Dan saudara, saya tahu kalau dia ini orang yang bukan Kristen. Ternyata cerita itu dia bilang ini, beberapa waktu yang lalu, ada seorang wartawan di Afrika itu melihat dia sedang membersihkan WC di sebuah masjid, saudara. Waduh, saya nangis, saya tersentuh baca ini. Saudara, bagaimana orang ini dia menjadi kaya, tapi punya motivasi yang benar. Dia kerja sebagai seorang pemain bola, dia punya motivasi yang benar. Dia hidup secukupnya aja untuk dirinya sendiri. Tapi selebihnya dia punya motivasi untuk membahagiakan orang, memberkati orang, tidak memperkaya diri. Saudara, bagaimana motivasi saudara dalam bekerja? Bagaimana motivasi saudara dalam berbisnis? Bagaimana motivasi saudara dalam berusaha? Kalau engkau punya motivasi yang benar, Tuhan pasti berkati saudara. Ya, saudara. Dan ketika Tuhan lihat engkau setiap hari, setiap bulan, seringkali berbagi kepada yang lain, maka itu sesuatu yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan menutup jalan orang itu. Dan Tuhan selalu membuka sumber yang lebih besar lagi. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang penting untuk kita semua dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berbisnis. Mari kita berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah belajar dari 4 orang yang punya bisnis yang berhasil. Kami sudah belajar dari 5 prinsip yang mereka lakukan. Sekarang kami datang kepada Tuhan dan kami minta Tuhan supaya semua yang kami pelajari dari firman-Mu ini, kami pelajari juga dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya tidak pernah orang-orang yang sungguh-sungguh mau bekerja keras, punya motivasi yang benar, menjadi orang yang rendah hati, bekerja dengan cerdas, tidak mudah puas diri, hidupnya terlunta-lunta. Tapi kami sungguh menjadi orang yang diberkati secara materi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Saya sangat berterima kasih pada jemaat Tuhan yang setia membawa milik Tuhan, dia online, setia setiap minggu memberikan persembahan, dan cuman doa saya untuk semua jemaat Tuhan. Kehidupanmu tidak pernah kering dari berkat materi dari Tuhan. Berkat itu kan banyak saudara. Tapi salah satunya saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dengan setia dan dengan taat dan kerendahan hati mereka. Saya berdoa berkat materi
ditambahkan tanpa batas oleh Tuhan kepada kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa, mari kita baca deklarasi doa kita. Sama-sama dengan satu hati katakan, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa ini bukan karena kami sombong, bukan karena kami sok, bukan karena kami minta diberkati lagi, tapi kami memberikan persembahan pagi ini, hari ini, karena kami sungguh yakin semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Dan kami ingin punya motivasi yang baik. Kami tidak mau memperkaya diri, tapi kami mau menyalurkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang perlu dibantu. Terima kasih Bapa, kami berkati semua persembahan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saudara, besok kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Kita bersyukur untuk 75 tahun negara kita sudah dimerdekakan dari penjajah.
Saudara, walaupun kita tidak bisa merayakan, biasanya setiap tahun kita merayakan ibadah kemerdekaan di gereja, tapi tahun ini kita tidak bisa melakukan itu. Tapi saya ajak saudara untuk secara pribadi di rumah-rumah masing-masing, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan sempatkan waktu besok, enggak tahu itu 5 menit saudara, sempatkan waktu 5 menit, berdoa untuk Indonesia ke depan. Ya, termasuk untuk COVID-19 yang terus angka terpaparnya tuh naik terus. Kemarin dulu saya dengar ada tambah lagi 2.100 orang, setiap hari ribuan orang yang bertambah kena virus ini. Kita berdoa, jangan lupa jemaat Tuhan besok 17 Agustus sempatkan waktu 5 menit untuk berdoa bagi negara tercinta kita Indonesia. Ya, entah jam berapa, sempatkan, mau pagi bangun tidur atau mau kapan, sempatkan berdoa untuk Indonesia. Dan kita berdoa hari ini juga sama-sama. Sebelum kita menerima doa berkat, mari katakan bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, kami berkati negara kami yang kami cintai, Indonesia. Engkau sudah berkati dengan kebebasan kemerdekaan selama 75 tahun. Kami hidup bebas di negara kami ini. Kami hidup nyaman, kami bisa bekerja, kami bisa berkarya di tanah ini, tanah kelahiran kami. Kami bersyukur, sekarang kami berdoa, Tuhan kalau besok genap 75 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, untuk hari depan Indonesia, untuk masa depan Indonesia diberkati, dilindungi. Oh Presiden Jokowi, semua wakil presiden dan semua menteri, sampai pejabat-pejabat sampai yang ke daerah sekalipun, Tuhan jagai Tuhan. Tidak ada kekerasan, tidak ada kudeta, tidak ada apapun yang akan menghancurkan pemerintahan Indonesia yang baik ini. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh lalukan kami dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan satu-satunya harapan dan andalan kami. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati dari pulau ke pulau seluruh Indonesia alami kuasa Tuhan dan alami kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang naikkan tangan kanan kiri kananmu kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, engkau adalah jemaat yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Perekonomianmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati. Tuhan membawa engkau naik dan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketika engkau melewati api, api tidak menghanguskan engkau. Ketika engkau melewati air, air tidak akan menghanyutkan engkau. Tapi tangan Tuhan selalu menopangmu. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya, semua katakan amin. Saudara, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.